pendengar, saatnya kami hadirkan Dialog Palembang pagi ini menemani Anda untuk hari ini ya, hari Rabu 21 Mei 2025. Saya Esi Armisi dan rekan Bunga akan bersama Anda dalam Dialog Palembang pagi ini. Pendengar, gagasan mengirim siswa bermasalah ke barak militer ini memicu pro dan kontra. Nah, bagaimana komentar Anda terkait dengan rencana ini? Nanti juga tentunya boleh bergabung dalam Dialog Palembang pagi ini yang akan kami hadirkan hingga ke pukul 9 nanti. Dan tentunya dalam Dialog Palembang pagi ini kami juga menghadirkan narasumber ya. Di kesempatan pagi hari ini kami sudah bersama dengan narasumber kami, ada Bapak Heru Supeno SPD MSI, ini merupakan Kepala SMAN 18 Palembang yang sudah langsung hadir di Studio Pro 1 RRI Palembang. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Heru. Waalaikumsalam, selamat pagi Ibu. Iya, kabarnya gimana nih Pak Heru? Alhamdulillah kabarnya sehat dan baik-baik. Baik, terima kasih untuk waktu yang sudah diluangkan. Untuk pendengar di pagi hari ini kita akan hadir menemani pendengar hingga 1 jam ke depan ya Pak ya. Dan pendengar, tentunya Dialog Palembang pagi ini kami juga tampilkan via kanal YouTube Pro 1 RRI Palembang dan juga bisa didengarkan via RRI Digital di App Store dan juga Play Store. Nanti untuk Anda yang ingin bergabung bisa langsung hubungi kami melalui line telepon di 0711369977 atau juga bisa bergabung via WA di 082179279090 dan tentunya juga bisa bergabung via live chat YouTube Pro 1 RRI Palembang. Dan Pak Heru, nanti kita akan bersama juga dengan narasumber lainnya, ada Bapak Dr. Afriantoni MPDI, ini praktisi pendidikan dari Universitas Islam Negeri Raden Fatah via Zoom ya. Kita masih menantikan hubungan untuk tersambung dengan Bapak Afriantoni tentunya. Baik Pak Heru, ini kalau berbicara mengenai rencana penempatan siswa bermasalah di pendidikan alam militer ke barak militer seperti itu, komentar Pak Heru sendiri seperti apa sih? Iya, saya sebenarnya secara pribadi, saya sebagai praktisi pendidikan itu setuju ya. Karena apa? Pendidikan di barak militer itu bukan berarti pendidikan militer, ya kan? Di sana itu hanya anak-anak itu dididik tentang karakter, tentang mental, tanggung jawab, kan? Jadi bukan pendidikan militer, tempatnya saja di situ, gitu kan? Itu kemudian dengan ada ide dari KDM ya, Kang Deddy Mulyadi ya, itu saya kira itu kan sebagai inovasi dalam pengelolaan pendidikan gitu kan. Pendidikan itu kan bisa secara formal, secara informal, di keluarga, di masyarakat atau di tempat lain. Tentu saja pendidikan yang digagas oleh Kang Deddy ini sebagai ide yang harus kita hargai kan. Tidak banyak pemerintah daerah yang memiliki ide yang menurut saya brilian. Kenapa? Yang dididik di sana ternyata bukanlah anak-anak yang normal gitu kan. Artinya anak-anak yang memiliki perilaku khusus ya. Artinya kalau saya pernah yang membaca di surat kabar itu adalah anak-anak yang terlibat tawuran gitu kan. Kemudian ada anak-anak juga mungkin yang tidak mau belajar, melawan orang tuanya, melawan gurunya gitu kan. Nah, perilaku-perilaku ini itu kalau tidak segera diatasi maka akan merugikan mereka itu sendiri gitu kan. Bahkan kalau di jalan juga dia bisa merugikan orang lain gitu kan. Oleh karena itu ide ini harus dihargai sebagai solusi dalam mengatasi kenakalan remaja yang mungkin melampaui batas kan, karena mengganggu pihak lain gitu kan. Seperti misalnya kebut-kebutan di jalan itu kan membahayakan dirinya dan orang lain gitu kan. Kemudian tawuran kan, tawuran itu bukan sekedar dia tangan kosong dengan membawa celurit, kemudian gear, kemudian diputar-putar, kemudian membawa alat-alat yang berbahaya. Nah, ini tentu harus diatasi. Nah, sebenarnya kehadiran ide ini, pemerintah daerah mengenai ide ini adalah kehadiran juga negara.
di dalam peduli terhadap masa depan generasi yang akan datang. Saya kira begitu. Baik, Pak, Ya. sebenarnya seperti apa sih kondisinya siswa yang bermasalah ya dalam tanda kutip ini di sekolah? Apa sebenarnya yang menyebabkan siswa ini menjadi bermasalah gitu ya? Kalau Iya. Bapak mengamati kondisi yang ada gitu ya? Iya. Jadi gini, yang dimaksud dengan siswa bermasalah itu adalah siswa-siswa yang sering melanggar norma, ya kan? Melanggar norma-norma di sekolah. Kan misalnya dia itu melawan gurunya, gitu kan. Tidak mau mentaati tata tertib, itu melanggar norma. Kalau di sekolah kan seperti itu. Anak yang melanggar itu disebut anak bermasalah, dan biasanya ini dibimbing di bimbingan konseling gitu kan. Anak yang mungkin sering membuli temannya gitu kan. Nah, ini kan hal-hal yang tidak bagus gitu kan. Kemudian dia juga tawuran kan. Kemudian menghasut temannya kan. Nah, ini termasuk anaknya bermasalah. Jadi anak-anak yang melanggar norma-norma itu kalau menurut saya itu adalah anak-anak bermasalah gitu kan. Baik norma di rumah, norma di masyarakat, atau di sekolah gitu kan. Nah, anak-anak ini kalau pelanggarannya itu menjurus arah kriminal, maka menjadi tidak normal, itu kan. Nah, sekolah itu hanya mampu untuk mendidik anak-anak yang normal, gitu kan. Untuk anak-anak yang memiliki perilaku khusus seperti ini, maka harus ada solusi, gitu kan. Nah, ini solusi bagus dari Kang Deddy itu adalah salah satunya itu dititipkan, dibina. Istilahnya kan dibina di sana, bukan hukuman, tapi dibina di sana. Saya kira itu ide yang bagus, karena anak yang nakal sesungguhnya itu adalah anak yang tidak bisa menyesuaikan diri dengan keadaan lingkungan, gitu kan. Nah, dia tidak bisa menyesuaikan diri dengan keadaan lingkungan di sekolah, makanya dia melanggar tata tertib sekolah. Dia tidak bisa menyesuaikan diri dengan kondisi lingkungan di keluarga, makanya apa yang disampaikan dengan orang tuanya dilawan, anak tidak percaya gitu kan. Nah, kemudian anak yang nakal juga mentalnya tidak stabil gitu, dia mudah dipengaruhi oleh teman-temannya gitu kan, kemudian emosinya tidak labil gitu kan. Nah, ini harus ada penanganan ahli khusus gitu kan. Nah, di dalam saya baca di YouTube itu di Dodik di sana itu alatnya lengkap, SDM untuk mendidik juga cukup. Nah, anak-anak ini istilahnya itu diberi pengalaman. Kalau dididik kayak 14 hari kayaknya nggak cukup ya untuk membentuk karakter gitu kan. Jadi anak-anak yang di sana itu istilahnya itu dibina di sana itu kan, diberi pengalaman baru itu kan, tentang kedisiplinan, tentang tanggung jawab gitu kan, kemudian tentang kekuatan mental, tentang karakter-karakter yang baik gitu kan. Saya kira tidak ada masalah seperti itu kan, bukan pendidikan militernya itu, tapi karakter militer yang baik saya kira bisa diterapkan di mana. Dan menurut saya tidak pada saat Kang Deddy saja itu ada sekolah Taruna Nusantara itu justru malah betul-betul dididik oleh militer, juga tidak ada yang bermasalah di situ kan, bahkan menghasilkan pemimpin-pemimpin yang bagus. Jadi saya kira tidak ada masalah ya, karena menurut saya itu hanya karakter saja yang dibina, kedisiplinan dan tanggung jawab gitu kan. Dan ini sudah berlangsung lama, bahkan sekolah-sekolah saja kadang-kadang minta tolong militer atau kepolisian untuk mendidik kedisiplinan siswa atau LTPB di sekolah-sekolah. Seperti itu kira-kira. Baik. Nah, ini kalau boleh sedikit berbagi informasi ya Pak Heru, kan di SMA Negeri 18 ya Pak ya. Seperti apa nih pendidikan budi pekerti ya yang diterapkan di sana nih Pak, sebagai informasi untuk pendengar juga ya. Iya. Pendidikan budi pekerti yang diterapkan itu tertuang dalam tata tertib sekolah itu kan. Antara lain siswa harus hadir tepat waktu, kemudian siswa harus menghormati gurunya, siswa tidak boleh membuli temannya, ada beberapa larangan-larangan yang harus dilakukan oleh siswa gitu kan. Itu banyak tertuang di dalam tata tertib sekolah. Rata-rata itu ya adalah pendidikan karakter, bagaimana menghormati sesama teman, menghormati guru gitu kan. Kemudian juga bagaimana dia harus mengatasi berbagai masalah siswa di sekolah antar gurunya, semuanya itu penanaman budi
bekerja. Di samping juga kita juga mendidik tentang nilai-nilai keagamaan gitu kan. Artinya nilai-nilai keagamaan itu juga diterapkan seperti beribadah gitu kan. Kemudian juga apa namanya itu bersedekah bagi agama Islam. Kemudian bagi agama Kristen juga kami menyiapkan guru khusus untuk yang pendidikan agama Kristen gitu kan. Nah, itu seperti itu pendidikan yang kita terapkan di sekolah gitu kan. Jadi banyak ya tertuang di dalam tata tertib, ada di situ larangan, ada juga anjuran, ada juga di situ tentang pendidikan sopan santun, etika, semuanya itu tertuang dalam tata tertib. Baik. Gambaran seperti itu. Ya, Pak Heru, ini kalau kita berbicara mengenai peran guru ya, tentunya dalam pelaksanaan program ini ke depannya, Bapak melihatnya seperti apa? Ada mungkin hal-hal yang harus disiapkan apa saja untuk bisa melancarkan ya, kalaupun nanti jadi diterapkan seperti itu untuk Kota Palembang ya, Pak ya? Iya, jadi peran guru di sekolah sangat penting ya. Guru harus dilatih kompetensinya untuk bisa mendidik anak dengan baik, gitu kan. Guru bukanlah ahli ya, ahli untuk menentukan anak ini nakal atau tidak, tapi guru berpengalaman di dalam mendidik selama bertahun-tahun. Ada guru yang sampai 30 tahun segala macam. Tentu dia lebih ke arah pengalamannya, gitu kan. Jadi biasanya guru itu akan melihat anak ini bermasalah atau tidak dari perilaku sehari-hari, gitu kan. Jadi guru harus lebih teliti lagi mengamati dan mengobservasi anak, gitu kan. Jangan nanti anak yang memang tidak seharusnya dididik di dodik militer, kemudian direkomendasikan ke sana, gitu kan. Tentu saja pemerintah kalau ini jadi harus ada kriteria-kriteria yang bisa dipahami oleh guru, sehingga guru bisa merekomendasikan, walaupun guru bukan ahli tapi guru berpengalaman, gitu kan. Jadi peran guru harus lebih ditingkatkan. Peran guru, kepala sekolah, pengawas sekolah, dinas pendidikan, itu semuanya harus berperan secara aktif agar kalau ini diterapkan betul-betul efektif terhadap anak-anak yang memang hanya memiliki perlakuan khusus kan, atau dalam kutip mungkin disebut anak yang nakal kata Ibu tadi ya, walaupun ada yang mengatakan tidak boleh anak nakal gitu kan, ya gitu kan, bermasalah ya, yang bermasalah gitu ya, supaya tepat sasaran sehingga manfaatnya itu betul-betul dirasakan oleh anak, orang tua dan dunia pendidikan pada umumnya, seperti itu. Baik Pak Heru, kita sudah tersambung dengan penelpon, ini langsung saja kita sapa ya. Pro 1, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan Bapak? Waalaikumsalam. Dengan Pak Ardi di Perumnas, Palembang. Pak Ardi di Perumnas ya. Silakan Bapak, apa komentarnya nih terkait topik yang kita hadirkan ya, rencana penempatan siswa bermasalah di pendidikan karakter ala militer. Bapak narasumber dan Ibu. Jadi tanggapan saya ini sebetulnya saya sepakat juga dengan apa yang disampaikan oleh narasumber tadi terkait dengan ada dikirim ke barat gitu ya. Nah ini sebagai bagian dari upaya kita secara bersama-sama gotong royong untuk mengatasi persoalan pendidikan yang ada di kita di Indonesia. Nah, saya berpikir kalau dahulu kalau masuk sekolah itu kan ada semacam orientasi sekolah, dan bahkan ada juga pada saat kalau kira-kira saya dengar di kantor itu ada semacam outbound seperti itu. Nah, alangkah baiknya kalau saya menurut pemikiran saya ketika masa orientasi sekolah itu ada sentuhan pendidikan dari militer, dan karena tadi betul apa yang dikatakan narasumber, ada makna disiplin, ada makna pembentukan karakter mental, mungkin ada juga spiritual di sana, dan militer itu sudah mungkin memang seperti tadi disampaikan ada SMA Taruna Nusantara, dan itu baik sekali. Dan saya pikir peralihan dari masa SMP ke tingkat SLTA ini
masa-masa yang rentan terhadap berbagai pengaruh yang ada, apalagi dalam situasi sekarang era digital ini, sehingga sangat perlu untuk memberikan penguatan karakter mental spiritual kepada anak-anak peralihan dari SMP ke SMA. Dan bisa jadi juga kalau memang memungkinkan ada kurikulum juga yang di sekolah yang bisa mendidik, mengajarkan juga dari sisi militer juga. Tapi bukan, saya sepakat tadi, bukan dari sisi sebagai militernya begitu. Nah, tapi bisa jadi mungkin per satu semester itu ada semacam outbound untuk anak-anak sekolahnya itu terkait dengan pendidikan yang dilatih oleh dari militernya. Mungkin itu saja, Bapak narasumber. Terima kasih, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ardi di Perum sudah sharing bersama kita ya. Pada intinya setuju ya Pak ya. Mungkin Pak Heru bisa menambahkan? Iya, sebenarnya orang tua itu kan menginginkan putra-putrinya itu menjadi siswa yang berhasil sesuai dengan cita-citanya, siswa yang baik, berkarakter positif kan begitu kan. Nah, tapi dalam perjalanannya itu kan ada tantangan. Tidak semua orang tua itu bisa mendidik anaknya sesuai dengan harapan itu kan. Nah, oleh karena itu ada alternatif pendidikan yang disediakan pemerintah gitu kan. Nah, tapi belum juga cukup gitu kan. Terbukti bahwa kenakalan anak remaja yang selama ini mungkin di jalanan kemudian ditangkap oleh polisi, kemudian di situ juga dikasih pembinaan gitu. Nah, kalau penangkapan seperti itu dikasih pembinaan kemudian dikembalikan orang tuanya, anak tidak dapat apa-apa gitu. Cuman dapat pengalaman ditangkap, kemudian dinasehati jangan seperti itu lagi, kemudian dikembalikan orang tuanya. Dasar anak mungkin memang di keluarganya juga mungkin tidak sesuai dengan karakter itu, maka anak itu tidak berubah gitu, ulang lagi gitu. Baik Pak Heru, kita ke penelpon dulu, sudah tersambung ya. Assalamualaikum Pro 1. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari anak buahnya Pak Deddy Mulyadi. Pak Irwansyah di Bandung Timur ya. Silakan Bapak. Ya, Assalamualaikum Pak narasumber. Ya. Ini dibanding ya tentang kebijakan Bapak Gubernur Jawa Barat, di mana masalah pendidikan kan di sini. Ya, dulu dididik melalui kemiliteran, tapi bukan arti militer. Alhamdulillah kan di situ. Kemudian juga gebrakan-gebrakan terutama di masalah pendidikan kan. Beliau akan menertibkan istilahnya tidak ada studi tour, tidak ada istilah perpisahan keluar daerah, itu hanya membebankan orang tua katanya kan, cukup di sekolah kan itu. Nah, terutama di sini memanglah khususnya memang saya merasakan Pak punya siswa di SMK di sini kan, hampir setiap minggu kita harus renang sini bayar sekian. Kalau tidak renang sanksi kan, itu harus ini harus itu. Ya seperti begini Pak, saya selaku warga Jawa Barat mungkin punya anak didik, bukti diharapkan bukan untuk gratis kan sekolah itu. Bayarlah biasa, cuman disesuaikan dengan supaya jangan dibilang gratis tapi setiap bulan masih bayar itu dan nilai sebagainya. Makanya itu sekali pendidikan militer supaya mendidik mahasiswa supaya jangan terjadi tawuran. Nah, seperti itu saya setuju. Bagaimana pendapat Bapak? Bagaimana tentang di Sumatera Selatan? Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Irwansyah di Bandung Timur sudah bergabung. Pak Heru, ini kita juga sudah tersambung ya dengan narasumber kita di pagi hari ini. Ini ada Bapak Dr. Afriantoni MPDI, praktisi pendidikan di UIN Raden Fatah Palembang. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum Bapak, selamat pagi. Pak Afriantoni. Iya, Bapak tadi kita sudah mulai duluan ya. Di sini juga ada Bapak Heru Supeno SPDI MSI, ini Kepala SMAN 18 Palembang. Baik. Oh iya. Baik Pak Afriantoni, ini terkait rencana penempatan siswa bermasalah di barak militer atau dengan pendidikan ala militer. Seperti apa komentarnya Pak?
pertama kita sudah Ya. apa sih tujuan kita untuk melakukan kegiatan siswa bermasalah dalam pendidikan militer tersebut. Tentu kan tujuannya itu adalah membentuk siswa-siswa yang tadi bermasalah, mengembalikan jati dirinya menjadi karakter yang berpositif. Nah, bisa jadi dia menjadi lebih disiplin, bertanggung jawab, motivasi belajar tinggi, dan memiliki kepedulian sosial. Sehingga dengan pelatihan tersebut tentu dapat meningkatkan rasa-rasa tersebut, rasa tanggung jawab, kedisiplinan, kemudian termasuk integritas diri mereka sendiri. Nah, itu yang menurut saya poin yang harus kita pahami terlebih dahulu. Karena kan kontroversinya itu kalau seandainya apakah itu berbau militeristik dan lain sebagainya, itu hal yang berbeda. Nah, kemudian apakah kemudian program ini dapat diterapkan di berbagai daerah? Saya pikir kasusnya di daerah-daerah itu bisa bermacam-macam. Kalau kita merujuk pada data di Sumatera Selatan, data kenakalan remaja di Palembang untuk tahun 2003, itu datanya ada 549 kasus yang mencakup kenakalan seperti tawuran, pelajar di luar jam sekolah, anak-anak jalanan, kemudian ada yang kemudian narkoba, nisab lem dan lain sebagainya, balapan liar, geng motor, kelujuran malam dan lain sebagainya. Itu data di Sumatera, di Palembang khususnya. Tapi kalau konteks di Sumatera Selatan kan nanti beda lagi. Jadi artinya tentu penyelesaian persoalan di masing-masing wilayah akan sangat berbeda sesuai dengan karakteristik masing-masing. Saya dengar informasi di awal bulan dari pemerintah Kota Palembang juga melakukan pendekatan dengan Raider Yonip yang di Gandus itu untuk melakukan pembinaan. Tentu kan dengan data kasus sekitar 549 kasus, artinya kan agak nggak terlalu tinggi kan di Palembang. Nah, jadi intinya yang perlu pembinaannya itu mungkin dalam Ya, Pak Afriantoni ini agak sedikit terputus-putus ya koneksinya. Tapi tadi kita sudah mendapatkan informasi dari Pak Afriantoni, sekaligus juga mungkin mau mengomentari Pak Heru dari Pak Irwansyah tadi ya di Bandung Timur. Ya, jadi begini, yang di Bandung Timur saya sangat setuju ya, karena kan ini mungkin program untuk Jawa Barat ya gitu kan. Ini Jawa Barat bisa menjadi pilot project itu untuk pendidikan karakter yang ditempatkan di barak militer. Perlu kami sampaikan juga bahwa sesungguhnya bukan pendidikan militer ya, mesti juga diluruskan ya. Jadi ini kan pendidikan karakter yang tempatnya di barak militer. Kenapa ditempatkan di situ? Menurut informasi yang saya terima, karena lingkungannya kondusif untuk mendidik itu, gitu kan. Jadi saya kira itu sangat pas, gitu kan. Sesuai dengan teori bahwa anak itu kan anak bisa tumbuh berkembang potensi dan kemampuannya itu apabila didukung dengan lingkungan yang mendukung, gitu kan. Nah, terbukti anak itu yang masuk barak militer itu lingkungannya mungkin tidak pas gitu, makanya ditempatkan di situ. Berkaitan dengan tadi sekolah gratis kemudian ada biaya, saya kira itu sangat relatif, masing-masing sekolah memiliki standar yang berbeda itu kan. Tinggal mungkin dikomunikasikan saja dengan pihak sekolah agar biayanya tidak terlalu tinggi. Saya yakin bahwa sekolah juga pasti akan menekan biaya semurah-murahnya, karena sejauh ini sekolah biasanya tidak mengambil keuntungan dari proses belajar mengajar. Itu saya kira seperti itu untuk yang di Bandung tadi. Ya. Baik, Pak Irwansyah ya, di Bandung Timur. Baik, kita ke penelpon dulu, Pak Afriantoni juga Pak Heru. Kita sapa kembali. Assalamualaikum, Pro 1. Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa, di mana? Ini
Mang Kiwai dari Batu Raja. Mang Kiwai. Pak Kiwai di Batu Raja. Pak Kiwai di Batu Raja. Silakan Pak Kiwai, Silakan. komentarnya apa nih? Ya. Ya. Kalau menurut saya ya kalau di Jawa Barat ada Pak Didi Mulyadi menggodok yang gitu ya. Kalau menurut saya kalau di Sumatera Selatan tidak perlu itu. Kita begini aja Pak. Gimana tuh Pak? Dibanyakan kerohanian. Pelajaran agama itu kalau 2 jam seminggu ditambah. Kerohanian, pendidikan moral tentunya. Itu menurut saya wawasan kebangsaan. Nah itu aja menurut saya. Jadi adanya pelajaran tambahan mengenal daerah. Kita Sumatera Selatan mempunyai kekayaan sekian, budaya ini. Jadi menambah, jadi nggak membalelo dia. Nah itu, apalagi kalau jam kosong. Jangan dikosongkan, diberi pelajaran ekstrakurikuler yang maksud saya tadi itu kan. Misal jam hari Jumat khusus pendidikan moral dengan kerohanian. Nah saya kira mungkin itu pendapat saya. Nah menurut saya masalah gratis itu kalau bisa nggak usah dikompanyekan lewat kepala daerah. Buat ke sekolah gratis itu. Kalau orang awam seperti saya ini kalau gratis masih bayar dong. Nah gimana kayak itu ya? Karena begini Pak ya, apabila kita menyetor pada negara namanya ini kan, itu PNBP. Apa ada peraturan kalau perda itu pemberlakuan asli daerah maka diperjelas. Ya, sumbangan ke sekolah itu apa perda, apa perpres, apa PP. Kalau PP kita PNBP kan bayar, ada SPP kita bisa cek disetor enggak ke kas negara kan gitu. Kalau perda bisa tes ke Dispenda kan gitu. Jadi kalau pungut-pungut ini harus resmi, jangan diputuskan pihak sekolah Kementerian, harus persetujuan dewan ya, atau ada pergub ya, kalau bupati perpu, atau perda begitu. Kalau nasional, ya perpres, PP kan begitu. Karena PNBP ini kadang-kadang banyak nyeleweng mungkin, nggak disetor misalkan. Nah kita nggak tahu. Lain dengan PTH. Itu menurut saya. Nah, terima kasih waktunya. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Kiwai di Batu Raja untuk pendapatnya ya, komentarnya di Dialog Palembang pagi ini. Anda pendengar lainnya yang juga ingin ikut bergabung silakan, masih ada kesempatannya di 0711369977 atau juga bisa bergabung via WA di 082179279090. Kami masih bersama dengan narasumber kami, ada Bapak Heru Supeno, SPDI MSI, ini merupakan Kepala SMAN 18 Palembang, juga ada Bapak Dr. Afriantoni MPDI, ini praktisi pendidikan di UIN Raden Fatah Palembang. Baik, kita kembali ke penelpon ya Pak ya. Iya. Ini langsung saja kami sapa. Assalamualaikum Bro Satu. Assalamualaikum Bro Satu. Iya, dengan Bapak Pak Subari di Teluk Kijing. Pak Subari di Teluk Kijing. Silakan Pak Subari. Ini Pak Dokter. Saya belum tahu ini baru picit ini nih Kak. Ini Pak Dokter ini dari bagian apa Pak? Ya, ini ada Pak Dr. Afriantoni MPDI, praktisi pendidikan di UIN Raden Fatah Palembang, Bapak. Iya. Ini kita mengulas seputar rencana penempatan anak bermasalah untuk menempuh pendidikan berkarakter ala militer gitu ya, di barak militer. Seperti apa komentarnya Pak? Juga ada Pak Heru ya, ini Pak Heru dari Kepala SMAN 18 Palembang. Ya, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Semoga ini akan bermanfaat bagi pendidikan yang kurang ini kan ditempatkan yang terbaik untuk anak-anak mau dididiknya kan. Semoga ke depan ini akan menjadi sukses, akan terjamin masalahnya itu selesai, akan menjadi pendidik yang lebih baik lagi daripada yang lalu. Jadi saya mohon pada Bapak Dokter itu harus dipersiapkan, dilakukan yang terbaik untuk ke depannya Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Subari ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dari Teluk Kijing ya. Baik, boleh langsung ditanggapi, kita ke Pak Afriantoni terlebih dulu Pak Heru ya. Pak Afriantoni, ini silakan nih dari dua orang penelpon tadi, ada Bapak Kiwai di Batu Raja. Ini kalau kita di Sumatera Selatan gitu ya, ditambah aja pendidikan agama sama wawasan kebangsaan tadi ya, kekayaan budaya lokal juga. Gimana nih komentarnya Pak? Ya sebenarnya kan kalau kita kilas balik sejarah, namanya kenakalan remaja itu salah satu penyakit masyarakat yang akan ada. Cuma catatannya seperti itu sih. Jadi walau bagaimanapun juga di tengah situasi
masyarakat yang sekarang ini, saya yakin itu masih saja ada saja seperti itu. Jadi artinya kalau seandainya konsep pendidikan kita itu merujuk kepada pendidikan nasional, ada pendidikan formal, non formal, dan informal, nah tentu bisa penguatan-penguatan itu dilakukan semua. Formal, ya misalnya dengan menambahkan seperti tadi kan kegiatan pembelajaran, sejarah, misalnya sejarah peradaban bangsa kan gitu. Bisa kebangsaan, kemudian kewarganegaraan, kemudian agama, bisa saja seperti itu. Tapi ini kan perlu diskusi. Dan kemudian yang kedua bisa juga dengan informal kan, melalui pramuka, OSIS dan lain sebagainya. Itu sebenarnya sudah ada. Nah, akhir-akhir ini kan mulai muncul juga penguatan kepramukaan di sekolah-sekolah. Salah satu bagian daripada kegiatan pendidikan nasional kita. Kemudian pendidikan non formal ya, seperti sekarang ini yang lagi kategorikan non formal, jadi luar sekolah, kemudian dia adanya di masyarakat kan, dengan melakukan pendidikan karakter ala militer seperti ini. Nah, saya pikir tujuannya tadi tetap saja kembali kepada motivasi kita bahwa kita ingin usaha kita ini menjadi lebih baik lagi di masa yang putus-putus ya. Pak Afriantoni? Ya, terputus ya Pak ya? Ya, karena kita ini hubungan koneksinya via Zoom ya pendengar, mungkin sedikit mengalami kendala teknis koneksi ya Pak Heru ya. Baik Pak Heru, mungkin boleh menambahkan tadi Pak Ujang tadi ya. Pak Ujang juga tadi mengomentari mengenai PNPB, pungutan-pungutan liar di sekolah, seperti apa sih kondisinya? Iya, jadi begini, itu tadi yang pertama Pak Ujang ya, menyampaikan usul agar di sekolah diberi pendidikan bela Pak Kiwai ya, Pak Kiwai di Batu Raja. Itu di pendidikan bela negara, kemudian kedisiplinan segala macam. Nah, sebenarnya sekolah-sekolah sudah menyiapkan itu ya, baik secara terintegrasi dengan mata pelajaran seperti pelajaran PPKM, agama itu sudah nilai-nilai agama, juga melalui ekstrakurikuler ya, ada kepramukaan, kemudian OSIS segala macam sudah ada. Namun kan yang namanya anak berbeda-beda kan, mungkin sedikit persentase anak-anak yang memang tidak tertarik dengan apa yang sudah disiapkan di sekolah gitu kan. Itulah yang kita sebut tadi, anak ini bermasalah dengan lingkungan sekolah gitu kan, ditambah dengan lingkungan keluarga juga. Makanya harus ada alternatif khusus untuk pendidikan anak-anak seperti ini gitu kan. Bukan berarti dihukum, tapi memang mereka harus dididik secara khusus dengan SDM yang khusus juga gitu. Jadi untuk anak-anak normal ya, dia di sekolah tidak ada masalah kan, berangkat sekolah tepat waktu, pulang tepat waktu, belajarnya lancar segala macam. Nah, ini persoalannya itu ada anak-anak yang memang memiliki perlakuan khusus yang memang harus diatasi. Nah, saat sekarang belum ada lembaga yang mengatasi anak-anak yang seperti ini. Anak-anak tawuran di mana coba? Kan anak-anak yang narkoba mungkin ditangkap polisi, ditempatkan di istilahnya itu tempat khusus ya kan. Tetapi secara umum anak ini masih banyak berkeliaran di sekolah-sekolah baik SMP maupun SMA. Oleh karena itu ide ini jangan dipandang dari sisi militernya. Sudah kami browsing bahwa ini adalah tempat saja di barak militer kan? Bukan pendidikan militer, pendidikan karakter, pendidikan peningkatan motivasi belajar, tanggung jawab, kekuatan mental itu kan, supaya anak-anak kita ini punya pengalaman yang berbeda dari di sekolah, dari di rumah, dari di masyarakat. Nah, sekarang di situ gitu kan, terbukti hasilnya bagus gitu kan, hasilnya bagus kan. Di Jawa Barat itu kemarin sudah ada yang satu angkatan ya, saya lihat di koran ya, di televisi ya. Dan itu orang tuanya berterima kasih, anaknya juga bangga gitu kan. Walaupun tentu ada plus minus, kelebihan dan kekurangan di masyarakat pendapatnya, tetapi kenyataannya anak-anak itu betul-betul enjoy gitu ya, menikmati pendidikan di situ. Bahkan dia pakai pakaian seragam, bahkan
Saya lihat di YouTube-nya, siapa yang mau jadi militer, hampir 75% dia mau itu, gitu ya. Jadi terinspirasi ya, jadi terinspirasi. Ternyata ada lingkungan lain yang bisa membentuk pribadinya dengan pribadi yang sesungguhnya dia, gitu kan. Walaupun ada juga yang ingin jadi yang lain, gitu kan. Saya kira seperti itu. Terkait kemudian sekolah gratis, ini sebenarnya bukan itu porsi saya untuk menjelaskan, ini kan pemerintah, gitu kan. Nanti bisa ditanyakan ke pemerintah masalah sekolah gratis, asas hukumnya segala macam, gitu kan. Tapi kami sebagai praktisi, sebagai pelaksana kegiatan di sekolah, bahwa memang dimanapun agak sulit ya kalau gratis gitu ya, tapi memang harus ada kontribusi. Pendidikan itu kan tanggung jawab pemerintah, tanggung jawab keluarga, tanggung jawab masyarakat, gitu kan. Jadi harus ada kontribusi. Kalau misalnya diserahkan ke pemerintah saja, tentu pemerintah itu itu tidak mampu mengcover ke seluruh biaya pendidikan, gitu kan. Karena ada biaya-biaya lain, gitu. Saya kira seperti itu, Bu. Iya, Pak Heru, ya. Pak Afriantoni, kita jeda sebentar ya. Ya. Pastinya pendengar juga yang ingin ikut bergabung masih ada kesempatannya. Silahkan nanti bisa menghubungi kami melalui line telepon di 0711369977 atau bisa bergabung juga via WA di 082179279090, juga bisa bergabung via live chat YouTube Pro 1 RRI Palembang. Tetap bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama Anda, Dialog Palembang pagi ini hanya di Pro 1 RRI Palembang. Pemberhentian berikutnya, Masjid Agung. Periksa kembali barang bawaan Anda dan hati-hati melangkah. Terima kasih. Bibi, lihat tuh ada orang tua. Udah, biarin aja. Kita kan juga capek dari kampus. Cuacanya panas lagi. Masa mau berdiri sih? Ya udah dah, sana kamu aja yang berdiri. Aku sih males. Enggak aku juga lagi malas berdiri tahu. Ya udah deh, diam aja. Kita pura-pura nggak tahu aja ya. Belajarlah menghargai orang yang lebih tua dari sekarang, karena menjadi tua itu pasti. Oi, nak kemana tuh? Biasalah, mau ngopi sebentar ke kedai Makjah. Lagian, ngapain kerja capek-capek? Gaji juga segitu-gitu aja. Penghargaan juga nggak ada kan? Oi, pandainya dia bercakap. Cari kerja susah sekarang. Bersyukur kita udah ada kerja. Karyawan pemalas macam kau ni, siapa nak beri penghargaan? Bising aja ngurusin orang. Dia sangka ini perusahaan bapak dia. Dasar pemalas, makan gaji butuh. Sekarang sudah bukan zamannya lagi bermalas-malasan. Yuk, kita hargai pekerjaan kita, bangun motivasi, dan jadilah bermanfaat. Maaf, Anda belum bisa absen pulang karena belum bekerja hari ini. Apa aku cakap? Absen aja tahu, engkau tu belum bekerja. Jadi arisannya gimana bulan udah cepat tarik dong, pasti aku yang menang loh. Udah dari kemarin aku gak menang-menang terus. Neisha, aduh Neisha, suara TV-nya dikecilin sayang. Gak mau. Sayang, gak boleh seperti itu, suara TV-nya dikecilin. Saya juga anak-anak dong. Udah gak apa-apa. Iya tapi, sini sayang remote-nya. Ini nah. Neisha jangan begitu. Udah Neisha gak apa-apa. Udah loh Bu, gak apa-apa. Gak apa-apa juga. Memang dari kecil anak-anak dinasehatin supaya sopan kalau besar, seperti dalam bahasa daerah Nias. Nah, ide-ide gitu lalafan reba de tebai afatu. Artinya apa sih Bu? Dari kecil diajarin anak-anak kalau udah besar nanti tidak bisa lagi, karena kebiasaan baik dan sopan santun itu dimulai ya dari rumah. Makanya Neisha dengerin mama. Yang kamu ngantuk ya? Enggak. Udah kalau ngantuk aku aja gantian sini yang nyetir. Enggak, udah biar aku aja lah. Yang? Apa? Kamu tuh tadi udah merem matanya. Masa sih? Minggir, cepetan minggir. Sini biar aku aja yang nyetir. Apa
Apa itu microsleep? Microsleep adalah periode tidur singkat kurang dari 30 detik. Dengan ciri, sering berkedip secara perlahan, menunduk kemudian menyentakkan kembali, tidak dapat mengingat beberapa menit terakhir, dapat terjadi meski mata terbuka, tubuh tersentak atau hypnic jerk. Cara mengatasinya adalah dengan tidur selama 20 menit. Ingat, berhati-hatilah dalam berkendara. Masih bersama Anda, Dialog Palembang pagi ini, hanya di Pro 1 RRI Palembang. ...92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Masih terus bersama Anda dalam Dialog Palembang pagi ini. Rencana penempatan siswa bermasalah di pendidikan karakter ala militer. Gimana komentar Anda, pendengar? Boleh disampaikan melalui line telepon kami di 0711369977 atau juga bisa mengirimkan WA ya di 082179279090 atau juga bisa bergabung via live YouTube kami Pro 1 RRI Palembang. Ini untuk mengikuti dialog kita pada kesempatan pagi hari ini, karena dialog ini kita hadirkan juga di kanal YouTube Pro 1 RRI Palembang. Dan kami masih bersama dengan Bapak Heru Supeno SPDI MSI, Kepala SMAN 18 Palembang, dan juga ada Bapak Dr. Afriantoni MPDI, Praktisi Pendidikan di UIN Raden Fata Palembang. Baik Pak Heru, Pak Afriantoni, kita kembali ke penelpon ya, sudah tersambung. Assalamualaikum Pro 1. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro 1. Iya, dengan Bang Eng di Sungai Lilin. Bang Eng di Sungai Lilin, silakan komentarnya apa Bang Eng? Iya, saya sangat setuju sekali apabila diterapkan di kota kita ini, di Palembang khususnya. Karena saya melihat yang di Jawa Barat itu, mereka yang dimasukkan ke barak itu rata-rata akhirnya menjadi senang, bahagia. Berarti kan setelah dimasukkan di barak itu ada pendidikan, ada pelajaran. Jadi lebih bermanfaat. Di sana mungkin tersalurkan gitu kan. Jadi rata-rata mereka kalau ditanya bahagia katanya. Jadi mereka nyaman di sana, lebih baik ya kayak gitu. Karena untuk menghadapi kenakalan remaja-remaja atau di masa usia sekolah, memang harus pendidikan yang agak keras sedikit dan disegani gitu loh. Kalau cuma di guru saja di sekolahan itu kayaknya kurang ditakuti, kurang disegani. Cuman itu saya sangat mendukung sekali apabila diterapkan di Kota Palembang. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Eng sudah bergabung juga ya. Ini setuju ya dengan adanya rencana untuk penerapan pendidikan karakter ala militer ya. Pak Heru mau mengomentari? Iya, sebenarnya kan Bang Eng tadi setuju ya. Memang anak itu memiliki perbedaan ya antara anak yang satu dan yang lain. Ada anak yang tidak cukup dengan pendidikan di sekolah, tidak cukup di pesantren, tapi dia lebih memerlukan lingkungan yang seperti lebih ke militer gitu kan. Jadi terbukti ternyata dia tuh pas dengan lingkungan itu gitu kan. Di sekolah benar kata Bapak tadi, mungkin guru tidak dihargai karena anak ini memiliki perlakuan yang khusus tadi kan, disebut juga bermasalah gitu kan dengan lingkungan. Jadi guru kadang-kadang sudah sering juga memberikan pembinaan, memberikan bimbingan, tapi juga enggak mempan. Orang tuanya juga tidak mempan juga, mungkin masyarakat juga. Tapi setelah dia itu diberi lingkungan yang cocok dengan dia, dengan alam militer, ternyata dia berhasil. Nah, jadi artinya kan ini memiliki dampak yang positif, dan orang tuanya juga ada izin loh itu. Tidak langsung itu harus ada izin dari orang tua gitu kan. Orang tuanya artinya kalau dia setuju, artinya dia sendiri tidak mampu gitu kan, tawuran di jalan nanti dipanggil, mungkin sudah berapa kali dia dipanggil ke kepolisian gitu kan, atau dipanggil ke sekolah gitu kan, akhirnya dia menyerahkan. Dan itu inovasi pengelolaan pendidikan baru yang menurut saya patut dihargai. Ya, baik Pak Afriantoni, boleh mengomentari Pak, ada tambahan? Ya Pak Afriantoni, silakan.
Iya, sayang sekali koneksinya. Ini supaya sinyalnya kurang ya Pak ya? Iya, agak terputus-putus ya Halo? Pak Afriantoni. Iya, ini udah lebih baik ya. Silakan Pak. Silakan dicoba kembali Pak. Jadi kalau saya pada prinsipnya saya sangat mendukung rencana pendidikan karakter ala militer khususnya kalau diterapkan di Kota Palembang. Kalau saya sih seperti itu ya. Jadi ini minimal untuk mengurangi kejadian-kejadian yang seperti tawuran dan nakal di Kota Palembang. Karena kalau kita merujuk kepada yang sudah dilaksanakan di Jawa Barat, itu memang mereka mendapatkan pendidikan yang luar biasa dan akhirnya mereka juga senang dan menjadi inspirasi mereka untuk masa depan mereka. Jadi pada prinsipnya kami mendukunglah kegiatan atau pelaksanaan, kalau istilahnya itu sekolah kebangsaan gitu kan, atau pendidikan karakter ala militer gitu kan, macam-macam itu istilah yang kemudian muncul kan. Nah, tapi penjelasan yang disampaikan oleh para telepon tadi ini rata-rata saya lihat tanggapannya positif. Nah, jadi artinya memang di tengah situasi yang sulit saat ini menemukan solusi, ada tawaran pendidikan non formal seperti ini. Ya. Baik. Ya, Pak Afriantoni, ya kembali terputus ya. Sebagai wadah untuk membangun karakter anak-anak kita. Ya, baik. Terima kasih Pak Afriantoni ya. Ini kita bacakan juga WA ya Pak Heru dari pendengar. Ada Bapak M. Elham di Sukajadi. Menurut saya penempatan anak-anak bermasalah di barak militer ini bisa jadi satu solusi yang bagus juga. Tapi untuk lebih general, kenapa nggak pemerintah melalui Dinas Pendidikan hire konsultan independen ke sekolah? Masalahnya akar dari kenakalan anak-anak ini biasanya dari keluarga yang terlalu strict atau bisa jadi masalah kemiskinan dan mereka nggak tahu mau kemana. Dan juga ini disampaikan juga, ini hanya untuk pelampiasan anak-anak itu saja gitu ya. Oke, terima kasih buat Muhammad Elham yang sudah bergabung via WA. Juga kita bacakan dari YouTube ya Pak Heru, juga Pak Afriantono dari Mbak Pur. Ini mungkin nanti bisa dibarengi dengan pendidikan agama agar lebih mengena di jiwa kaum pencari jati diri. Pak Heru silakan mengomentari apa yang disampaikan pendengar kita. Iya, bahwa pendidikan ala militer yang Pak siapa tadi, yang pertama tadi? Pak Ilham ya. Pak Ilham tadi kan untuk konsultan pendidikan itu adalah ide yang sangat baik gitu kan. Tapi sesungguhnya bahwa sekolah memang memiliki keterbatasan untuk anak-anak yang memiliki masalah dan kenakalan yang luar biasa. Sekolah kadang juga tidak mampu karena sekolah itu tidak dilatih untuk mendidik anak-anak yang luar biasa gitu kan. Seperti misalnya tawuran, kemudian anak nakal luar biasa, melawan guru, bahkan kadang menganiaya temannya gitu kan, di luar daripada kemampuan kita sebagai pendidik gitu kan. Karena kami ini disiapkan, sekolah itu disiapkan untuk mendidik anak-anak yang dalam kategori normal gitu kan. Nah, bukan berarti itu tidak normal, tapi kenakannya lebih luar biasa itu kan. Oleh karena itu tepat apabila pemerintah menyiapkan solusi pendidikan walaupun singkat tapi sesuai dengan lingkungan anak tersebut. Mungkin dia lebih segan dengan militer, dia takut gitu kan, dalam arti bukan takut apa gitu kan, artinya dia itu menurut gitu loh ya, menurut gitu kalau disuruh gurunya, suruh orang tuanya nggak menurut, tapi setelah di situ kok dia menurut, artinya kan dia sesuai dengan lingkungannya. Saya kira itu seperti itu. Jadi anak-anak normal tentu akan nyaman di sekolah daripada di situ gitu kan, itu yang normal. Tapi tidak normal memang perlu solusi yang
yang tepat pemerintah. Namun begini, bahwa kalau di Palembang mau diterapkan tentu harus ada regulasi juga sih gitu kan. Kalau di Kang Deddy di sana itu kan namanya juga rintisan gitu kan. Nah, ini perlu ada penyempurnaan kalau memang mau diterapkan di Palembang, harus kerjasama dengan semua pihak ya gitu kan, termasuk Dinas Pendidikan, KPAI, kemudian dinas-dinas lain yang terkait dengan permasalahan pendidikan. Saya kira seperti itu. Baik, ini ada WA kembali dari pendengar kita, dari Pak Antoni di Palembang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga tetap sehat kepada para narasumber RRI pagi ini. Saran saya, buka kembali aja penataran P4 biar disiplin, libatkan tentara, karena mohon maaf nih, karakter anak berbeda-beda. Ya, Pak Afriantoni mungkin boleh mengomentari untuk pengaktifan kembali seperti itu ya, penataran P4 gitu ya. Mungkin zaman dulu ada ya Pak ya? Iya, ada itu. Iya, silakan Pak Afriantoni. Iya, koneksi sepertinya ya. Ke Pak Heru gimana nih untuk Iya, sebenarnya P4? Penataran P4 itu mungkin sama ya, kalau di sekolah namanya MPLS ya. Masa awal-awal sekolah gitu ya. Mungkin diberikan juga pendidikan bela negara segala macam. Sebenarnya di sekolah juga ada ya yang mungkin mirip walaupun tidak sama. Tapi persoalannya bahwa anak-anak sekarang ini perlu pendidikan yang bukan sekedar pengetahuan saja, tapi harus dia itu melakukannya gitu kan. Kalau ditatar saja kemudian dia tidak melakukannya, itu dia hanya dapat pengetahuan. Jadi anak itu sekarang pendidikan itu harus terintegrasi antara pengetahuan, keterampilan dan sikap-sikap gitu kan. Jadi tidak hanya dikasih pengetahuan saja gitu kan. Oleh karena itu pendidikan kita itu menyatu, terintegrasi gitu kan. Nah, itulah yang disebut dengan kompetensinya itu muncul anak-anak gitu kan. Kompetensi sikapnya, kompetensi pengetahuannya, keterampilannya gitu itu terintegrasi, bukan saja ditatar pengetahuan gitu. Saya kira seperti itu. Ya baik, Pak Heru, ini tanpa terasa kita juga sudah di akhir perbincangan kita ya dalam dialog Palembang pagi ini. Mungkin ada poin-poin penting yang ingin ditambahkan Pak terkait tema yang kita hadirkan. Silakan. Iya, bahwa inovasi pengelolaan pendidikan ala militer yang digagas oleh Gubernur Jawa Barat itu adalah sebagai solusi kan, solusi mengatasi permasalahan anak atau kenakalan remaja yang berlebih gitu kan, dan ini patut kita hargai gitu kan. Namun kami sebagai praktisi pendidikan juga kalau mau diterapkan tentu harus bekerja sama dengan pihak lain, kemudian regulasinya harus jelas supaya program ini tepat sasaran kepada anak-anak yang membutuhkan pendidikan seperti itu. Saya kira seperti itu. Kalau konsepnya, kalau Bapak boleh menyarankan seperti apa ya untuk anak-anak kembali tadi yang bermasalah tadi? Ya, anak bermasalah saya kira konsepnya ya mungkin karena ini kan baru diuji coba ya. Saya kira perlu juga diuji coba sama dengan seperti yang di Jawa Barat, Jawa gitu Barat kan. Ya. Iya gitu kan. Karena militer itu memiliki SDM yang cukup untuk mendidik karakter, kemudian tempatnya juga khusus gitu ya. Jadi tidak kalau di sekolah kan anak pulang lagi ke rumah gitu kan. Kalau di sana kan dia betul-betul fokus ya ke pendidikan itu, walaupun sifatnya itu hanya 14 hari ya. Kalau di Jawa Barat itu 14 hari gitu kan. Tapi tentu 14 hari ini tidak cukup, tapi setidak-tidaknya dia punya pengalaman yang menarik untuk bisa merubah perilaku, merubah karakternya untuk ke arah yang lebih baik seperti itu. Ya, baik Pak Heru, terima kasih yang pasti sudah hadir bersama kami dalam dialog Palembang pagi ini. Semoga perbincangan kita di pagi hari ini bisa memberikan insight baru ya untuk pendengar. Tadi juga pendengar yang sudah bergabung, terima kasih untuk komentarnya. Dan kita tunggu saja nanti ke depan apakah di Kota Palembang, Sumatera Selatan juga akan menerapkan pendidikan berkarakter ala militer seperti itu ya Pak ya. Terima kasih. Pada intinya semuanya tadi responnya positif. Positif ya, kayaknya banyak yang positif ya. Iya. Gitu kan. Baik, terima kasih sekali lagi Pak Heru, sukses selalu ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik pendengar, demikian dialog Palembang pagi ini. Untuk kesempatan hari ini tentunya di hari Rabu ya, tanggal 21 Mei
2025. Tadi kita sudah berbincang seputar rencana penempatan siswa bermasalah di pendidikan karakter ala militer bersama dengan Bapak Heru Supeno SPDI MSI, Kepala SMAN 18 Palembang, dan juga ada Bapak Dr. Afriantoni MPDI yang tadi juga tersambung via Zoom ya, praktisi pendidikan Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Saya Esi Armisi, mewakili kerabat kerja yang bertugas. Terima kasih. Selamat mengikuti acara kami berikutnya. Baru saja Anda ikuti Dialog Palembang pagi ini. Kanal Informasi